Me. Tuh pada ngeliatin. Jadi ini aku startnya dari perbatasan desa wisata Kaligono, Kecamatan Kaligesing, Purworejo. Karena hari ini aku akan berangkat ke Jogja. Yo, bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Kosong ya. Ini pada kerja bakti orang-orang. Nah, kenapa alasanku memilih lewat jalan Kaligesing ini? Karena pertama itu aku pengen pelan-pelan jalannya, pengen nyantai-nyantai, nggak kebut-kebutan. Soalnya kalau lewat sana, lewat yang jalan apa namanya Wates, itu selepas kota Wates, walaupun sebelumnya kita pelan-pelan, cuman akhirnya panas, banyak yang salap-selip gitu, jadi ikut-ikutan kenceng. Nah kalau sini kan nggak, niatnya pengen pelan-pelan ya. Lagi pula aku semalam kurang tidur, jadi masih agak ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua, aku pengen menceritakan suatu kronologi kejadian kecelakaan beberapa waktu yang lalu ya. Waktu masih bulan Ramadan, aku juga kayak gitu pelan-pelan. Ternyata nggak sengaja aku menjumpai sebuah kecelakaan gitu loh. Jadi ceritanya tuh kayak gini, kronologi kecelakaannya tuh kayak gini. Nah, aku kan berangkat dari sini ya, pelan-pelan gitu ya. Kecepatan kayak gini lah paling. Lampu sen lupa aku matiin. Ya salah. Nekung dulu nih. Nah, di sini aku pelan-pelan di daerah sekitaran apa kecamatan tuh ya. Cuman di belakangku sini itu aku dengar suara knalpot bacot itu. Dan kelihatan itu kalau mesinnya itu mesin motor trail. Kemudian nggak langsung mendahului, masih buntuti aku gitu kan. Ya udah. Nah, setelah sini aku mulai pinggirin motor tuh aku pinggirin, maksudnya biar dia mendahului gitu kan. Ya akhirnya dia mendahului, ya udah lepas aja, nggak aku ikuti lagi karena aku memang dari awal emang pengen pelan-pelan gitu kan, sambil tengok-tengok, lihat jurang, lihat juring gitu kan. Terus habis itu udah deh, nggak aku pikirin. Tapi yang pasti dia tuh naik motor tuh kenceng banget kalau menurut gue. Dia mirip-mirip aku waktu riding naik CBR sama teman-teman anak motor CBR tuh ya. Kecepatannya gitulah, kayak si Jamal tuh lah yang akhirnya crash di ini apa namanya bebatuan yang di atas itu. Nah, setelah aku riding cukup lama, sampailah aku di puncak sana ya. Puncak Pegunungan Moreh, tepatnya di desa Purwosari kalau nggak salah. Kecamatannya Kecamatan Girimulyo. Bentar, miring. Banyak kendaraan, blind spot kayak itu, ngerti, masih fokus. Nah, setelah aku sampai sana, sampai di puncaknya itu, aku kan mulai pelan-pelan nih, karena banyak orang. Nah, orang-orang ini kenapa kok ada yang menengoknya ke arah sana itu kan? Belum lagi ada yang jalan-jalan agak cepet. Wah, ini aku udah feelingnya udah gak enak, ini pasti ada kecelakaan nih, pasti ada kecelakaan. Terus aku sampai situ, bener ada motor, dan motor itu ternyata motor yang mendahului aku itu motor VR tepatnya ya, VR yang motor trail itu ya. Nah, kondisinya udah ya kayak gitulah, ada ringsek gitu kan, belakangnya udah ringsek. Sementara si korban ini aku nggak nemuin, bingung juga. Lah ini korbannya mana, apa masuk jurang sana atau enggak? Tapi orang situ masih tengok-tengok nyari. Ternyata si korban ini, si pemotor ini jatuhnya di parit gitu loh. Jadi paritnya itu di pinggir jalan gitu, cuman agak dalam. Dia dibikinnya dari beton gitu. Astagfirullah, aku lihat ya. Ini mudah-mudahan nggak apa-apa deh, aku pikir. Soalnya helm yang dia pakai itu lepas. Wah, aku pikirnya udah kacau nih. Waduh, udah kacau. Karena aku masih naik motor, aku masih bingung. Motor aku taruh mana? Ini aku taruh di seberang sana. Pas aku naik, si anak ini ya, pemotor ini ternyata udah diangkat sama penduduk setempat. Cuman ngangkatnya itu aduh nggak banget. Mendingan taruh situ aja dulu sambil nunggu orang medis dateng, Kak. Maksud aku ya, tapi ternyata mungkin orang ini ya penduduk mungkin karena merasa kasihan yang pertama, dan kedua memang nggak tahu gitu, memang nggak tahu cara penanganan terhadap korban kecelakaan, apalagi pemotor gitu kan. Akhirnya anak ini bawa ke rumah salah satu penduduk ya, itu sekarang dibuat kedai kopi. Terus aku balik lagi nih lihat-lihat apa namanya motor yang masih di belakang, karena nggak semua orang bisa naik motor tersebut karena emang tinggi ya, jinjit-jinjit gitu.
Nah, aku nyampe sana ternyata udah ada orang yang mau bawain ke bawah, ke tempat anak yang kecelakaan itu di rumah penduduk. Terus aku shoot nih, lihatnya di mana sebenarnya penduduk situ. Dia ternyata naik motor itu kenceng. Nah, pas tikungan itu ya, pas tikungan itu ban belakang ternyata slide gitu. Ya kayak high set ya. Aku nggak tahu apakah dia ngerem atau dilosin aja. Itu berdasarkan penuturan si pemotor ini ya. Setelah aku tanya-tanya lagi, aku turun bawah. Pokoknya yang pasti dia itu jatuh. Begitu bannya itu apa namanya selip di aspalan, motor jatuh. Kemudian motor ini kan berguling-guling jumpalitan gitu ya. Begitu juga dengan si pemotor. Nah, motor itu nabrak pembatas hitam putih loh. Dia ngenain bagian belakangnya sini, apa namanya, pinggangnya sini. Duh, aku ngelihatnya kekasian gitu kan. Aku tungguin akhirnya. Karena pas aku lihat si anak ini ternyata anak Purworejo. Aku lihat dari plat nomornya awalnya kan. Wah, ini anak Purworejo, nggak ada yang nemenin. Udah deh, aku temen aja dulu bentar, sambil nunggu bantuan apa saudara atau teman nanti yang bisa dihubungi itu kan. Karena aku sanksi juga dia gegar otak atau enggak, karena helmnya kan terlepas. Waduh, kenapa mesti di belakang mobil truk kayak gini sih? Nggak berani cuy. Nah, jadi gitu, aku sempat tanya-tanya si anak ini mual atau enggak, terus dia hilang ingatan atau enggak. Ternyata enggak, alhamdulillah masih normal gitu kan. Cuman cederanya di celana, karena dia pakai celana bahan ya, bukan jin. Sementara aku kalau misalnya riding itu lebih memilih celana jin. Kalau ada kayak gitu antisipasinya lebih bagus daripada celana bahan yang tipis katun itu loh. Itu sobek celananya, dan dari pantat sampai apa namanya paha ini kan udah sobek. Akhirnya dia dipinjemin sama penduduk tempat celana training itu. Ini bisa nyalip nggak ya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, singkat cerita, setelah setengah jam dia beristirahat, akhirnya dia menelpon saudaranya. Akhirnya saudaranya mau menjemput katanya. Terus setelah itu aku tanya lagi sama penduduk situ, sini rumah sakit atau puskesmas yang deket mana? Ternyata di bawah ada, di daerah apa namanya, Girimulyo itu apa ya? Apa Serandakan atau apa gitu? Kok bukan Serandakan ya? Jonggrangan ya, bener Jonggrangan. Ini yang paling ekstrim di sini nih. Habis gini tikungannya, mana naik lagi. Aku tanya-tanya lagi si anak ini ya, biasalah aku interogasi mumpung dia masih bisa cerita. Kronologinya gimana sih sebenarnya kayak gitu, bisa seperti itu gitu kan. Jadi dia itu berangkatnya itu udah kondisinya udah nggak enak badan. Kemudian dia buru-buru karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan gitu kan. Udah mepet waktunya. Terus kondisi badan nggak enak. Jadi udah klop banget tuh, udah buru-buru, kondisi badan nggak enak. Mana dia puasa, jadi konsentrasi mungkin agak sedikit buyar, apalagi dia dengan style riding yang kayak gitu ya. Aduh, ngeri banget ya. Aku ngeliatnya pas di tikungan-tikungan dia naik ke atas dahulu, aku tuh udah, wah ini kok berani banget gitu kan. Dan akhirnya kejadian kayak gitu. Makanya ini kejadian kayak gini bisa diambil pelajarannya ya. Lain kali buat kalian kalau misalnya lewat jalan yang ekstrim, terus yang nggak kalian kuasai medannya, itu jangan lupa berdoa dan selalu konsentrasi di jalan. Caranya gimana? Caranya kalau misalnya kalian udah 1 jam di jalan ya, nggak ada salahnya minum air putih gitu kan, buat pengganti ini biar gak dehidrasi. Terus konsentrasi selalu terjaga. Ini kayak waktu riding dulu ke mana, Klaten, Umbul Ponggok, Jamal jatuh di atas ini. Dan videonya ada di sini nih. Aku sempat khawatir loh itu, waduh ini nggak jadi lanjutin perjalanan nih si Jamal jatuh, karena dia yang punya ide. Tapi alhamdulillah masih bisa lanjut. Ibu sogok upil. Upilnya sogok-sogok. Iya, hati-hati ya, hati-hati. Ini barusan untung masih ada space, jadi aku bisa mendahului. Buat
ini apa namanya, Pegoes ini merupakan jalur yang paling berat sini nih, karena di bawah sana tuh tenaga udah habis. Aku sendiri belum pernah lewat sini karena nggak tahu kenapa aku males banget. Udah pasti nuntun sih soalnya. Udah pasti berhenti, bukan hanya nuntun, udah pasti berhenti lah. Makanya aku ke Goes Pelawan tuh belum ke sana aku. Wes. Alah. Ini mau dibangun apa sih, mall kali ya? Nggak mungkin lah mall di sini. Mungkin peternakan atau bangunan apa nggak tahu. Itu aku kaget, kirain siluman kambing apa siluman serigala ya. Nggak taunya hewan apa itu, macan atau apa nggak tahu. Patung itu. Mbak banyak pakai masker. Aduh, aku lupa bawa masker lagi. Ini aku ke Jogja lupa bawa masker, sialan. Terpaksa ntar mesti beli di ini ya, Alfamart, Indomaret gitu kan. Keluar duit lagi. Lagi ngemat ya, mau tanggal tua. Nah gitu alasanku riding lewat jalan Kaligesing itu. Yang pertama pengen pelan-pelan, yang kedua ya ini apa, mau cerita kronologi kecelakaan itu yang menimpa pemotor. Ternyata nih di sekitar situ ada pegawai rumah sakit ya, yang kebetulan dia itu sedang tidak masuk, jadi dia boncengin sampai bawah, sementara motor dititipin di kedai kopi itu di depannya rumah penduduk. Terus aku melanjutkan perjalanan. Itu ceritanya. Mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran buat kita semua ya, buat lebih hati-hati lagi lewat jalan Kaligesing nih, terutama yang suka ugal-ugalan tuh loh. miring, yang ada malah rolling di jalan. Pokoknya jangan lupa berdoa aja deh, berdoa, hati-hati, fokus, konsentrasi terjaga, itu udah bisa mengontrol kendaraan. Sekenceng apapun kalau kita masih bisa mengontrol kendaraan tuh nggak apa-apa. Berbeda dengan naik motor pelan-pelan tapi kita nggak bisa mengontrol, sama aja dong. Ya kan? Ya udah, ini kita udah sampai di sekitaran Pasar Pendem nih ceritanya nih. Nah, bentar lagi kita sampai di perbatasan Purworejo Kulon Progo di daerah Kaligesing dan Girimulyo. Ya, selamat datang Kulon Progo, selamat jalan Purworejo. Ini udah mendekati TKP kejadian itu, kecelakaan si pemotor itu ya. Ini kan naik turun nih. Ntar di sana itu kan ada tanjakan paling tinggi nih. Ini kata penduduk ini yang paling tinggi nih. Dan katanya tiap bulan itu di situ ini paling tinggi katanya nih. Ini paling tinggi nih. Nah, di tikungan ini kejadiannya. Sampai sini aku masih bingung. Tuh, tikungannya aja kayak gitu. Nikung banget. Sampai sini aku bingung. Ini ada motor, kenapa nggak ada orang? Nggak taunya si orangnya tuh di sini, cuy. Nih ya, nih deket-deket sini nih. Nih bekasnya kan masih nih. Ya kan, bekasnya masih, dan orangnya itu menghantam membatas nih loh. Aku nggak tahu apakah yang ini atau yang ini, nggak tahu. Tapi dia masuk ke dalam sini nih. Nah, sama penduduk akhirnya ditolong, diangkat sampai bawah sana. Gila, serem banget ya. Alhamdulillah sih nggak apa-apa. Awalnya digotong-gotong sampai sini, terus akhirnya dibawa ke kedai kopi ini loh. Nah, kedai kopi ini masih sepi ya, nggak ada orang. Beristirahat sini setengah jam, aku tungguin sama penduduk beberapa orang. Nggak, Bu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit itu sana. Rumah sakit, bukan rumah sakit ding, apa, puskesmas Girimulyo. Punya hajat nih, nikahan kayaknya. Ya wes, mungkin videonya seperti itu. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya buat kalian-kalian semua ya, termasuk aku juga, agar lebih berhati-hati. Dan video yang aku susah banget. Nah, kita sampai di kopi puncak, dan video aku akhiri. Kita bertemu pada video selanjutnya. Siap.